Apa sudah kelihatan? Sampun, Pak. Oke. Itu namanya kebaikan hasil fitting. Jadi maksudnya gini, kita punya data, kemudian dari data-data itu kemudian kita fitting. Kalau menurut garis lurus ya berarti diregresi secara linear. Dan saya selalu menekankan regresi linear itu karena regresi linear itu paling umum digunakan dan paling mudah diterima oleh ilmuwan. Kira-kira 95% lebih orang itu menggunakan regresi linear. Kalau regresi yang tidak linear itu diupayakan bagaimana supaya bisa menjadi regresi linear. Selalu seperti itu. Nah, yang saya katakan kemarin itu sebenarnya Pak Victor, kalau misalnya ini memfitting data, cukup di sini diambil dua ini, ada persamaan dan ada R kuadratnya. Asalkan R kuadratnya itu sudah mendekati 1 itu sudah bagus, Pak. Intinya gitu. Jadi yang Bapak tanyakan tadi sebenarnya pertanyaan mengenai R kuadrat ini. Cuma R kuadrat itu sebenarnya merupakan informasi bagaimana keterkaitan antara variabel X dan variabel Y. Bagaimana tingkat keterpengaruhan daripada Y terhadap X. Atau sebaliknya, ketergantungan daripada Y terhadap X atau bagaimana X mempengaruhi terhadap Y. Kalau X itu sangat kuat mempengaruhi terhadap Y, maka nanti berakibat bahwa R kuadrat itu mendekati 1, indeks determinasinya. Tapi kalau tidak, ya tidak. Misalnya, makan ini akan berkorelasi kuat dengan kenyang. Nanti pasti kuadratnya mendekati 1. Tapi kalau makan dengan pintar, itu enggak mesti kayak gini, enggak mesti. Orang pengen pintar makan, enggak mesti. Nanti kalau seperti ini, R kuadratnya itu mendekati 1. Tapi kalau yang ini, R kuadratnya itu sangat kecil dari 1. Jelek. Kalau ini berarti makan sangat mempengaruhi terhadap kekenyangan. Tapi kalau ini makan tidak berkorelasi dengan kenyang, dengan cerdas atau pinter. Ya. Arti dari R kuadrat seperti itu, dan R kuadrat itu dikenal dengan nama indeks determinasi. Tapi kalau R saja, yaitu akarnya R kuadrat, disebut sebagai koefisien korelasi. Ini sama saja, nilainya akarnya 1 kan juga 1. Jadi sama saja itu nanti R kuadrat atau R mirip-mirip saja. Sekarang saya masuk ke materi kita. Nah, satu sebaran data, hubungan antara variabel X dan Y itu ada yang jenisnya seperti ini, kalau digambar. Dan kalau kita fitting itu namanya memaksakan diri untuk memfitting. Memaksa. Kemudian yang sebelah kanan itu kalau di fitting menurut garis lurus itu logis lah. Karena memang data-datanya itu mengumpul, memiliki kecenderungan untuk taat kepada hukum regresi linear. Tapi kalau yang sebelah kiri itu enggak.
nggak ada kecenderungan. Oke. Nah, dari persamaan regresi linear, Y sama dengan AX ditambah dengan B, A-nya itu disebut sebagai angka kemiringan daripada grafik, B-nya itu adalah titik potong dari grafik terhadap sumbu Y. Saya coba untuk berikan ilustrasi di pad simulasi. Saya ambil di bidang matematika. Ada loh, kimia tidak. Ini boleh lah. Ini ada juga materi namanya kurva fitting. Kalau kita ingin membuat kurva linear, ini ada titik-titik data ini. Pasang gini. Nah, sudah gini ya. Jadi kalau ini langsung persamaannya muncul 0,49X ditambah 2,7. Jadi 2,7 itu adalah 2,7 itu adalah titik potong dari kurva terhadap sumbu Y. Kalau kita pindahkan ke sini titiknya ya misalnya ini begini. Nah, pas ini 2,0. Jadi kemiringan itu ditunjukkan oleh bagian koefisien A yang ditempeli variabel X. Ini kemiringannya 0,6 itu artinya bagian Y dibagi dengan bagian X itu adalah 0,6. Misalnya pengen yang sederhana satu-satu ya kita bawa ke sini. Nah, ini pas. Jadi satu itu berarti artinya adalah bagian Y dibagi bagian X, ini kotak ini adalah satu, itu kemiringan. Sebagai petunjuk bagi yang sebelah sini. Tapi yang sebelah kanan satu itu adalah titik potong dari kurva terhadap sumbu Y. Dan ini sudah ditunjukkan simpangannya 0, berarti tidak menyimpang karena titiknya itu betul-betul bagus, kemudian R kuadratnya itu adalah 1, itu indeks determinasi. Artinya apa? Hubungan antara X dan Y itu bagus sekali. Hubungan antara X dan Y itu bagus sekali.
Sekarang saya bawa ke sini. Jadi tadi saya tunjukkan, kalau kita punya data-data yang sebenarnya seperti ini, pasti nanti regresinya itu tidak baik. Karena titik-titik itu sebenarnya tidak membentuk garis lurus. Sementara yang belah kanan itu bagus karena titik-titik itu cenderung berada pada itu garis lurusnya itu. Nah, untuk menentukan kebaikan dari hasil fitting, ini caranya, ilmuwan itu caranya adalah pertama, kita sudah tahu bahwa Y itu sama dengan AX ditambah dengan B. Ini artinya seberapa besar X berpengaruh terhadap Y. Kalau dibalik apa nggak bisa, seberapa besar Y berpengaruh kepada X. Kalau suatu fitting data itu bagus, maka dua-duanya itu saling bolak-balik. X bisa mempengaruhi Y, Y bisa mempengaruhi X. Misalnya makan menyebabkan kenyang. Ya. Kalau lapar apa enggak menyebabkan makan gitu. Jadi karena akibat lapar maka menyebabkan makan. Itu namanya ada korelasi. Jadi kalau enggak kenyang berarti butuh makan. Makan bisa menyebabkan kenyang, tapi sebaliknya adalah lapar bisa menyebabkan makan. Itu namanya korelasi bolak-balik. Sementara misalnya makan dan kecerdasan. Apa makan menyebabkan kecerdasan? Tidak. Sebaliknya juga apakah cerdas, apakah bodoh itu membutuhkan makan? Mungkin iya, sedikit tapi tidak penuh. Kalau bodoh itu membutuhkan makan, belum tentu orang bodoh itu lapar. Jadi yang pas itu sebenarnya untuk makan itu adalah orang yang lapar. Ini makanya dibalik. Bagaimana mengkorelasikan Y terhadap X? Bagaimana membuat Y itu berpengaruh terhadap persamaannya berarti kan seperti ini. Jadi asalnya Y sama dengan AX ditambah dengan B, maka apabila diubah, ya Y sama dengan AX ditambah dengan B, maka X-nya apabila dibalik di sebelah kiri, hasilnya adalah semua ini dibagi A dulu. Y per A, B per A. Makanya ini jadi kayak gini. X sama dengan Y per A dikurangi dengan B per A. Atau seper A, Y dikurangi dengan B per A. Nah, nilai seper A itu merupakan koefisien yang baru. Kita mengatakan sebagai A aksen. Kemudian Y yang merupakan variabel terikat yang lama, itu kita pandang sebagai variabel baru yang baru. Variabel bebas yang baru, yaitu X aksen. Sedangkan B per A yang asalnya ini adalah intercept. B-nya itu intercept lama, B per A itu intercept baru, kita beri aksen B aksen. Demikian pula variabel X yang asalnya itu adalah variabel bebas yang lama, ini menjadi variabel terikat yang baru. Nah, antara keduanya itu, coba kita kalikan A ini dengan A aksen. A dikalikan A aksen. Jadi gini, R kuadrat itu definisinya adalah A dikalikan dengan A aksen. Kalau A itu koefisien yang menghubungkan antara X dan Y, kalau aksen itu adalah koefisien yang menghubungkan antara Y dan X. Nah, ini kalau dikalikan, itu jadinya persamaannya seperti ini. Jadi A itu kemarin kan rumusnya ini yang sebelah kiri itu, N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Ini adalah bagian delta itu. Nah, kalau A aksen itu berarti kita tinggal mengganti X itu dengan Y dan Y itu dengan X. Hanya kalau ini X diganti Y, Y dengan X, maka nggak berubah. YX atau XY sama saja. Kemudian sigma X diganti sigma Y diganti dengan sigma X. Bagian penyebut,
Sek N sigma I kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, itu jadi N sigma J kuadrat dikurangi sigma J dikuadratkan. Ini ganti Y. Ini karena yang atas itu yang pembilang itu sama, sigma XJ di sini sigma JX itu sama, sigma X, sigma J, sigma Y, sigma X itu juga sama, hanya asosiasi ya, dibalik saja. Ini kemudian kita bisa meringkasnya menjadi suku pertama dikalikan suku kedua itu jadi kuadrat. Yang sementara yang bagian bawah tetap seperti ini, tetap seperti ini. Ini arti daripada R kuadrat. Arti dari R kuadrat seperti itu. Jadi nanti yang terbaik itu adalah sama dengan 1. Karena A dikalikan aksen tadi itu adalah 1/A, maka yang terbaik itu 1. Kalau kurang-kurang baik sendiri, sedikit itu kurang dari 1. Jadi coba misalnya kita punya data seperti ini ya, dari mana yang ini sebenarnya bukan regresi linear loh, ini adalah bulan saja, bulan. Kita punya misalnya regresi linear itu gini, di sini ada 2, 4, 6, 8, 10. Ini ada, kalau misalnya, sebentar saya rubahnya, misalnya ini 4,7,5, 11,5, 20 itu jadi 19, misalnya begini. Ini X, ini Y. Saya mau menuju rumus ini. Ini saya potong jadi 2, XY. Jadi ini perkalian antara X dan Y, sigma X, sigma Y sudah, dan E kuadrat. Ada E kuadrat, ada perkalian antara X dan Y. Jadi ini dikuadratkan. Perkalian X dan Y, saya copy ke bawah, terus gitu, saya jumlahkan. Di blok, kemudian ini tinggal copy aja ke sini, ini sudah jumlah semuanya. Jumlah. Kita tinggal menentukan R-nya, bukan R ya, A-nya. A-nya itu berarti N. Sebenarnya dari slope itu saja itu sudah jadi, tetapi kita ingin ngitung ya, Jadi N itu berarti 5 kali sigma XJ jumlah dikurangi sigma X dikalikan dengan ini sigma Y dibagi N 5 kali sigma X kuadrat kurangi dengan sigma X dikuadratkan. Ini saya kurung.
1,945. Nah, sekarang ini saya copy, tapi nanti saya balik nilainya. Saya copy ke bawah, X jadi Y jadi X. Ini Y itu saya tempatkan di X, dan X itu saya tempatkan di Y. Sebenarnya dengan begini ini juga sudah, jadi ini kita ambil, kita copy saja. Nah, ini sudah aksen kalau ini. Nah, ini sudah sudah menggambarkan yang diambil itu data-data di bagian bawah ini. Kalau ini tadi yang diambil adalah data-data di bagian ini. Sekarang A dikalikan aksen itu berapa? Ini berarti 1,95 kali 0,98. Jadi ini bagus. Karena ini arti daripada R kuadrat. Sementara ini bagus ya. Ini baik. Karena di atas dari 0,95. Ini dengan itu loh ya, apa namanya, tingkat kesalahan 5%, error 5% itu maksimum, berarti benarnya kan 95%. Kalau 100% errornya yang kita batasi adalah 5%, berarti yang diperkenankan 95% atau 95% itu, error 5%, tidak error atau benar, itu berarti 95%. Arti 95% itu adalah 0,9. Kalau lebih dari 0,95 itu lebih baik lagi. Jadi ini 0,98. Bagus gitu. Nah, tapi kadang-kadang juga ada pengertian R saja, atau ini disebut sebagai koefisien korelasi. Berarti ini harus diakar. CRT dari ini. Tetap 0,99, bagus. Jadi kalau ini namanya adalah koefisien, ini baik juga. Baik. Lebih dari 0,95. Tapi namanya ini koefisien korelasi. Ini coba kalau kita misalnya regresi menggunakan cara yang langsung, menggunakan ini, gambar, kemudian diregresi pakai trend line, kemudian ini sudah linear, dimunculkan, sudah titik. Berapa ini nilainya? Halo? 0,984573, 0,945, 0,98 ya, 0,984, 9846, 453. Ini ya, 0, sama ya. Halo, Pak Victor, sudah bisa? Iya, Pak. Apakah bisa diikuti? Bisa. Bisa, Pak. Iya, jadi ini caranya mencari R kuadrat sebenarnya secara manual seperti ini, tetapi kalau secara langsung menggunakan fungsi yang sudah embed di Excel itu langsung. Jadi pengertiannya R kuadrat itu adalah kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kalau di dalam analisis penelitian kualitatif itu tidak memperdulikan nilai ini. Kalau yang eksperimental ini dikejar nilai yang dekat dengan 1, dikejar. Tetapi kalau kualitatif itu hanya dibunyikan. Berapapun nilainya, misalnya 0, ketemu 0,45 gitu. Ya dibunyikan saja bahwa sumbangan daripada ini terhadap dari X atau sumbangan dari makan terhadap kepandaian itu sebesar 45%. Misalnya begitu, hanya dibunyikan dong. Tapi kalau di eksak itu biasanya kalau nilai R kuadratnya nilainya segini ini ditolak, sudah.
Jadi yang dicari adalah yang nilainya dekat-dekat ke 1 gitu. Saya kembali ke sini. Ini, jika R di atas 0,95, maka kedua variabel berkorelasi sangat kuat. Jika R itu, kalau ini R ya, R itu berarti apa? R itu berarti akar daripada R kuadrat. Jika R-nya adalah 0,85 sampai 0,95, maka berkorelasi kuat. Jika 0,5 sampai 0,85 berkorelasi sedang. 0,1, 0,5 berkorelasi lemah. Ya, kurang dari 0,1 kedua variabel tidak berkorelasi gitu. Ya, ada sebentar. Beralih ke ini. 扩音器模式。Halo. Nah. Kalau suaranya lebih jelas mana? Lebih jelas yang sekarang apa yang tadi? Yang tadi, Pak. Kalau ini terdengar apa enggak? Terdengar. Tapi lebih kecil. Oke, dah. Tadi baterainya belum saya ganti. Ini gambaran ya. Kalau R itu misalnya 0,91 atau R-nya R kuadratnya 0,83. Nah, titik-titiknya seperti inilah. Kalau R-nya min, berarti korelasinya negatif. Jadi maksudnya datanya itu garisnya miring ke kiri. Kalau lebih kecil lagi, R-nya sekitar 0,57 ini, datanya menyebar kayak gini. Ini yang ke kiri. Kalau R-nya 0,57 ini 0,06, kecil sekali. Maka kalau data kayak gini di regresi linear ya salah. Makanya kalau dicari hubungan linearnya itu jelek. Tidak pas apabila dipaksa linear. Oke. Kayak tadi berarti sudah bisa ya mengerjakan regresinya. Ini juga diberikan contoh, ada data XY. X-nya 1 sampai 5, Y-nya 5, dan seterusnya 13. Nah, kalau di regresi linear ketemulah Y-nya itu 2X ditambah dengan 3. Kalau Y aksennya adalah 0,5X dikurangi dengan 1,5. Sebenarnya Pak Tevor juga bisa langsung dari sini saja itu mencari A kuadrat itu bisa. Yang data di sini ya, cari misalnya slope aja. Ini karena A itu slope. Jadi carinya ya sama dengan slope. Slope itu Y, deretan Y, titik koma, dan deretan X. Kurung tutup, ketemu. Ini namanya slope, saya definisikan A. Tapi kalau saya mendefinisikan slope A aksen, itu berarti sama dengan slope. Ini X, titik koma, dari atas ke bawah atau bawah ke atas sama saja. Gini. Nah, ketemu 0,5.
Sekarang saya kalikan A dikalikan A aksen. Nah, sudah ketemu sama 0,98. Ini cepat. Ini 0,98473. 0,984573. Sama. Tapi orang fisika itu jangan, kalau pakai gini namanya orang teknik. Dia itu terampil karena kalau teknik itu mencetak tenaga terampil. Kalau orang fisika itu ilmuwan, jadi tahu asal muasal daripada nilai itu serta bisa memberi makna, bisa memberi penjelasan apa tuh artinya daripada masing-masing kemunculan angka maupun besaran fisikanya itu ya. Makanya itu ilmu, kalau kita itu ilmu. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah, Pak. Ini nah, yang namanya penggunaan dari tabel. Ini sekarang penggunaan dari tabel. Koefisien korelasi. R versus banyaknya pengamatan. Jadi ini adalah di tabelnya, tabel berapa itu? Tabel saya nggak tahu kalau di Bevington itu tabel berapa, nanti coba dilihat. Jadi ini koefisien korelasi linear R versus banyaknya pengamatan N. Dan hubungannya dengan luas integral probabilitas PC di luar batas R bersesuaian dengan hasil pengamatan pada sampel tak terkorelasi. Oh, ini saya yakin bingung apabila membaca dari penjelasan kalimat di tabel itu. Maksudnya gini, ini tabel ya. Dari data yang Anda peroleh, itu Anda bisa ya mencari R-nya. Ini mencari R. Caranya gimana cari R? Ya seperti ini tadi boleh. Jadi kalau ini AA berarti kalau R-nya itu akarnya SQRT ini R ketemu. R-nya ketemu. Gimana, Pak? Halo? Iya, Pak. Gimana caranya tadi, Pak? Oh, R ini adalah akar dari AA aksen, karena AA aksen itu adalah sama dengan R kuadrat. Oh, iya. Kadang-kadang ada yang nulis huruf besar, kadang-kadang nulis huruf kecil, tapi nggak apa-apa. Maksudnya jangan bingung. Itu artinya sama saja, antara R kuadrat yang huruf besar maupun huruf kecil. Coba lihat di Excel sendiri, dia menggunakan R huruf besar, capital. Tapi kalau di Bevington itu menggunakan R kecil. Nggak apa-apa. Jadi R-nya, R kecil kita tahu. Nah, kalau R kecil itu kita tahu, baru kemudian kita konfirmasikan ke sini. Misalnya nilai R kecil kita itu berapa? 0,99. Jumlah datanya berapa? 5. Nilai R kecilnya 0,99. Sini. Nah, baru kemudian diperoleh PP ini. Jadi ini bukan mencari nilai yang ada di dalam tabel, tetapi mencari nilai yang ditebalkan itu. Ini namanya probabilitasnya. Artinya sebentar, nanti dulu. Tetapi cara ini bisa dipahami belum? Cara bisa, Pak. Jadi R-nya, ini bisa. di tabel ini saya beri simbol R.
R kecil ya. Ini huruf R gede itu loh ya. Ini semuanya adalah R. Oke? Iya. Nah, terus langkah apa yang kita kita ambil? Pertama, kita mengetahui banyaknya data kita. 5. R-nya tadi ketemu berapa? 0,99. Berarti 5, 0,99. Yang kita cari yang huruf tebal, 0,001. Apa maknanya? Gitu loh ya. Jadi kita dari sini ini bisa mengetahui bahwa PC ini probabilitas korelasi namanya. Probabilitas korelasi R, N itu sama dengan 0,01. Bagus nggak sih nilai kayak gitu itu? Nah, itu yang mau saya jelaskan. Bagus nggak sih kayak gitu? Ini di dalam tabel ini ada gambar seperti Gaussian ini, tapi yang terpakai kan yang diarsir. Seperti kemarin itu kalau ada tabel itu yang terpakai yang diarsir. Yang diarsir itu adalah yang bagian luar. Yang diarsir bagian luar yaitu berbatas dari min R sampai R. Maksudnya apa toh? Data kita itu punya R. Ini adalah gambar yang menggambarkan sumbu X itu adalah nilai daripada R kita. Nilai daripada R. Kalau semakin ke pinggir, semakin gambar ini adalah probabilitas dari suatu nilai R terhadap data yang tidak ada korelasinya sama sekali atau data acak. Jadi gini maksudnya caranya membaca. Sebenarnya R kita itu kalau dicocokkan dengan data yang acak, ini nilainya besar apa kecil toh? Gitu. Misalnya mahasiswa mau berangkat ke kampus, bedaan, sisiran. Rambut saya ini kalau dicocokkan dengan standar acak-acakan rambut, ini cocok banget nggak sih? Kalau cocok banget, maka rambut saya adalah acak-acakan. Kalau tidak cocok, maka rambut saya adalah rapi. Paham? Saya itu kalau dicocokkan dengan orang gila, banyak cocoknya apa enggak? Kalau banyak cocoknya berarti saya itu ikut-ikutan gila. Tapi kalau tidak cocok sama sekali berarti saya itu betul-betul sehat. Jadi standar yang dipakai di sini itu adalah data yang jelek. Standarnya. Standarnya orang gila, standarnya rambut acak-acakan, standarnya adalah data yang random atau acak. Harusnya yang kita bahas di dalam regresi itu kan kesesuaian antara data terhadap garis. Dan data yang bagus itu adalah data yang nempel-nempel terhadap garis. Nah, kita punya data dan akhirnya punya koefisien korelasi. Koefisien korelasi kita ini kalau kita cocokkan terhadap data yang jelek sekali koefisien korelasinya, karena datanya itu adalah acak, itu sesuai enggak sih? Banyak sesuai apa enggak sih? Berarti apa? Kalau data kita bagus, banyak sesuai apa enggak? Halo? Saya tanya ini. Tidak sesuai, Pak. Iya. Gimana jawabannya? Gimana? Oke. Bisa memahami terhadap penjelasan saya? Misalnya, Pak. Silakan. Kalau datanya bagus berarti kalau standarnya jelek terus datanya berarti Nggak berkorelasi kan? sesuai nggih, Pak. Probabilitasnya kecil kan? Kecil.
Iya, probabilitas untuk bersesuaian. Itu kecil kan? Nggih, Pak. Jadi data-data yang nanti menghasilkan P yang kecil itu berarti regresinya bagus. Data-data yang menghasilkan P yang gede, regresinya jelek. P yang jelek itu berarti regresi kita itu, R-nya, koefisien regresi kita itu, kalau P-nya itu gede, sangat cocok dengan regresi yang dihasilkan dari data yang acak. Regresi yang dihasilkan dengan data yang acak itu kan R-nya kecil. Loh, R kita kok cocoknya dengan R yang kecil. Berarti data kita itu jelek. Itu nanti P-nya itu besar. Karena besar sekali bersesuaian dengan kejelekan. Jadi gampangnya kayak gitu. P-nya kecil apa besar? Kalau P-nya itu gede berarti bersesuaian dengan kejelekan. Kalau P-nya kecil berarti bersesuaian dengan kebaikan. Oke? Nah, yang ini nilai-nilai yang sebelah kanan itu semakin ke kanan semakin mengecil. Jadi kalau begitu yang ini jelek, tambah ke kanan tambah kecil berarti yang paling kanan itu yang paling bagus gitu. Paling kanan paling bagus. Jadi kalau tadi itu karena regresi kita itu bagus, nilai nilai daripada untuk datanya, jumlah data harus harus disesuaikan. 5, R-nya ketemu 0,99, maka P-nya 0,001. Bagus ini ya. Bagus. Jadi probabilitas bahwa regresi linear kita bersesuaian dengan regresi linear yang acak dari titik-titik data acak itu kecil. Kalau kecil berarti regresi linear kita itu bagus atau data kita itu memenuhi terhadap regresi linear. Paham? Paham, Bapak. Oke. Nah, tentang data eksperimen yang kemarin, kalau mau dilengkapi, ini nanti juga boleh diupload ulang, tidak harus hari ini, tetapi saya batasi kapan ya, Senin apa ya, Senin ini bisa. Ada alamat yang sama apa ya? Coba nanti saya pikirkan. Nanti saya kosongkan dulu itunya, isinya saya del semua. Ya enggak lah, enggak. Ya silakan. Silakan kalau ada yang masalah sudah yang untuk menentukan tadi sudah saya pahami hubungan dengan probabilitas koefisien korelasi P R, N. Nah, sekarang tinggal untuk yang ada pertanyaan lanjutan yang terakhir itu menentukan kebolehjadian P dalam kurung is kuadrat, V untuk tabel C4. Oh ya. Itu materi yang terakhir itu. Kalau sudah mendekati ujian baru. Kalau sudah hari ini akan saya lanjutkan kepada eksperimen yang berikutnya. Ya. Pak, tadi jadi yang percobaan kemarin di re-upload Senin. Atau gimana? Iyalah, silahkan dilengkapi. Silahkan dilengkapi, karena itu ya penting, sangat penting. Ya. Jadi diperbaiki lagi ya Pak ya? Ya. Sekarang percobaan kelima.
Percobaan kelima itu adalah regresi linear berbobot. Yang kemarin apa? Regresi linear tidak Berbobot. tidak berbobot. Tanpa bobot. Tidak berbobot itu artinya lah karena nggak berbobot buang saja. Oh, bukan begitu maksudnya. Nggak ada bobotnya, buang saja. Nggak begitu maksudnya. Ini regresi linear berbobot. Intinya nanti titik-titik data kita itu seperti ini ralat ya. Oke, kebaikan hasil bidding. Rata-rata bukan ya? Itu regresi linear. Estimasi hasil dengan ketidakpastian. Ini kalau ini bukan regresi linearan ini, rata-rata berbobot ini. Kurva. Nah, yang kayak gini gambarnya. Regresi linear tanpa, kalau ini yang berbobot ini, seperti ini berbobot itu berarti apa? Ini cuma gambarnya ya, saya adopsi. Pada setiap titik data, itu kita punya sekumpulan titik data. Saya cari di bagian bawah dulu. 6A bidding data jadi. Nah, ini. Docx. Minta tolong diperhatikan. Kemarin kalau ini kan sudah kita jelaskan teorinya, jadi kita ini tinggal praktek-praktek. Regresi linear berbobot.
Jadi kalau digambar data kita itu seperti ini. Ada apa namanya? Ralat untuk masing-masing titik data. Kalau yang tanpa bobot, ini datanya kalau digambar begini. Seperti yang tadi kita jelaskan di Excel, itu datanya kalau digambar seperti ini. Tetapi apabila menggunakan regresi linear berbobot, setiap data itu punya apa? Punya ralat. Namanya berbobot. Dan ralatnya beda-beda. Data pertama ralatnya plus minusnya segini, data kedua segini, data ketiga, data keempat, dan seterusnya. Berbeda-beda. Itu ya. Berbeda-beda. Caranya mencari data, bagaimana? Setiap titik data ini eksperimen diulangi sampai berkali-kali. Setiap titik data eksperimen diulangi. Paham di sini? Maksudnya gini, contoh, ini gaya beban, terus ini simpangan. Ini ada bekas, kemudian diberi bandul. Ada bekas diberi bandul. Ada gambarnya enggak ya? Ada. Bekas diberi bandul. Ayunan. Nah, contohnya ini. Image. Contohnya ini, bekas diberi bandel. Ini aja saya ambil, saya copy. Mana tadi datanya? Oh, ini datanya ini ya. Ini ditarik ke apa namanya? Bekasnya, bebannya itu ditarik ke bawah, kemudian dilepas. Yang dicari apa? Gaya beban simpangan. Dibaca berulang-ulang. Jadi kalau ini sumbu X itu bebannya ada kalanya 20 Newton atau 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg gitu. Terus kemudian bukan berayun-ayun, tetapi ketika diberi beban 20, ini nyimpangnya berapa? Diukur. Nyimpangnya berapa? Diukur menggunakan penggaris. Terus kemudian dilepas, diulangi lagi, dilepas lagi, kemudian nyimpangnya berapa? Ketika diberi beban, kemudian diukur lagi nyimpangnya berapa? Sampai misalnya 5 kali. Berarti nanti itu kan dapat apa? Nilai rata-rata plus minus dengan STDEF-nya atau simpangan bakunya. Dapat 1 titik. Kemudian sekarang kalau bebannya saya ganti dengan 40. Bebannya diganti dengan 40. Ini sebenarnya gambarnya cukup 2 saja ya. Yang ini enggak. Coba pada. Kalau 40 Newton atau 4 kg. Kemudian dilepas, simpangannya simpangan itu ya boleh dari titik terendah ke titik terendah boleh, sama saja. Atau tertinggi ke tertinggi juga boleh, tengah-tengah ke tengah-tengah juga boleh. Masalah. Ini dibaca, lagi diulangi, baca lagi, diulangi, baca lagi sampai 5 kali, nanti kita akan menemukan nilai simpangan ini 5 data, tapi kemudian diambil rata-ratanya dan STDEF-nya.
Ini ada plus minus. Yang berikutnya juga begitu. Itu namanya nanti itu regresi linear. Karena apa? Hubungan antara gaya dan simpangan itu menurut hukum Hooke, nanti F sama dengan, ada ya contohnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh. Gaya. Ingat bahwa pada kasus seperti ini tadi, kita harus pinter memberi makna bahwa gaya ini berada di sumbu X ya. Kalau kita eksperimen kayak gini, rumusnya memang ya, rumusnya itu memang tampak bahwa, saya displaykan. Hukum Hooke itu F sama dengan KX dong. K itu konstanta Pegas, F itu adalah gaya. Tapi ini kan aneh ini. Eksperimennya seperti apa? X dijadikan sebagai variabel bebas. Orang hanya mengatakan bahwa gaya simpangan sebanding dengan gaya sebanding dengan simpangannya. Ini sebenarnya cocok dengan bandul ayun. Atau kalau kita menyimpangkan segini, maka gaya dibutuhkan gaya sekian. Itu baru benar. Tapi kalau pada kasus ini, kita beri bandul, kemudian kita ukur X-nya. Yang kita ukur simpangannya, kita beri bandul, kemudian kita ukur simpangannya. Coba mana yang variabel X dan mana yang variabel bebas dan mana variabel tergantung. Untuk kasus ini. Coba ini latihan untuk mencermati perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikatnya itu yang kah? Variabel apa? Apa? Coba Desi, gimana Desi? Iya. Variabel bebasnya itu beban yang diberikan, kemudian variabel terikatnya simpangan. Variabel bebas, beban, variabel terikat, simpangan. Bisa memahami kayak gitu? Kalau tumbuhan diberi pupuk kemudian diukur tingginya, mana variabel bebas, mana variabel terikat? Variabel bebas itu yang tinggi. Variabel bebas terikat? pupuknya. Oh iya. Variabel bebas pupuknya, yang terikat tingginya, karena bergantung pada pupuk. Oh Ya. iya, benar. Benar. Oke. Nah, sekarang kalau gini, Pegas itu saya tarik. Pegas itu saya tarik. Menariknya pakai apa? Pakai beban juga. Pakai beban. Saya tarik. Saya pengennya menyimpang 2 cm. Beban saya tambahi karena masih kurang, tambahi lagi. Mana variabel bebas, mana variabel terikat. Setelah itu pada beban tertentu maka tercapailah panjang itu tadi. X-nya itu tercapai. Jadi saya pasang X-nya, saya pasang simpangannya 2 cm. Kemudian bebannya saya tambah-tambahi. Mana variabel bebas, mana variabel terikat. Bebasnya yang simpangan. Variabel terikatnya beban. Karena ukuran variabel bebasnya yang simpangannya, Pak. Variabel bebasnya simpangan.
Variabel terikat. Terikatnya beban. Jadi simpangan itu gimana? Simpangan segitu menentukan beban gitu ya? Nggih, Pak. Oke. Sekarang saya balik. Kalau saya pegas itu saya beri beban. Nggak tahu bebannya itu berapa. Pokoknya saya beri beban. Kebetulan bebannya diketahui 2 kg. Kemudian menyimpang 10 cm. Bebasnya mana? Terikatnya mana? Bebasnya beban, terikatnya simpangan. Oke. Ada pertanyaan mengenai variabel bebas dan variabel terikat ini? Ini coba dikelirkan betul. Karena nanti pengaruhnya kepada rumus. Kalau kita men-set bahwa variabel bebasnya itu adalah beban karena F itu M kali G sama dengan KX. Karena ini variabel bebas dan simpangannya jangan lupa juga karena menyimpangnya atas bawah ini saya ganti dengan Y. Maka saya harus merumuskan Y sama dengan MG per K. dibagi dengan K. Atau Y sama dengan M per K, G per K kali F. Nah, gini. Ini nanti ini sebagai A-nya, terus ini X. Jadi Y sama dengan AX ditambah B. Lihat bahwa kalau tujuannya mencari kon tanpa pegas, nanti itu posisinya itu di bagian penyebut daripada slope. Slope-nya adalah G per K. Jangan langsung kemudian main ini saja. Jadi misalnya M sama dengan K per G kali Y. Bebannya berapa, kemudian cuma salah kalau gini ya. Salah. Langsung salah loh ya. Makanya pemahaman mengenai mana variabel bebas dan mana variabel terikat itu harus clear betul. Ada pertanyaan? Karena nanti yang kita regresi itu X-nya itu adalah M, kemudian Y-nya itu adalah Y-nya itu adalah simpangan. Kembali ke, ada pertanyaan nggak? Ya, Ini untuk massa M1 maka pembacaannya nanti Y1 dibaca sebanyak 5 kali. Berarti Y-nya Y1 yang pertama, Y1 yang kedua, Y1 yang ketiga, Y1 yang keempat, Y1 yang kelima. Sehingga nanti diperoleh simpangan itu adalah Y rata-rata plus minus SY. Dan data ini kan bisa bisa diolah. Bentar.
Ya. Mengenai kolom, mengenai data ini sudah bisa dipahami belum? Iya, kecil nanti ya. Sudah dipahami belum? Untuk M2 nanti diukur sebanyak 5 kali simpangannya. Ya sudah, berapa sampai 5 gitu. Ambil rata-ratanya. M3 sampai M5. Kalau udah gitu, ini rumusnya ya mudah. Jadi untuk Y rata-rata itu adalah jumlah dibagi dengan banyaknya data. Kalau SY-nya menggunakan STDEV itu. Menggunakan STDEV dari sel A1 sampai A5 misalnya seperti itu. Kalau tidak A ya misalnya karena ada nilai A itu. Misalnya STDEV BCD D1 sampai D5. Nah, yang namanya slope-nya nanti itu nggak bisa di slope itu untuk regresi linear berbobot itu nggak bisa kita gunakan fungsi, itu nggak bisa loh ya. Tetapi harus dihitung. Ini persoalan ngitung ini. Jadi slope-nya rumusnya seperti ini. Untuk B, intercept-nya seperti ini. Nanti ralatnya ada di mana. Jadi kalau SA ralatnya adalah seperti ini. SY sigma super S kuadrat dibagi dengan delta. Deltanya itu yang ada di bagian penyebut ini delta. Oke. Dengan melakukan variasi M dan mengamati, nanti datanya kayak gini. Variasi M dan mengamati berulang-ulang pada setiap M, mengamati secara berulang-ulang simpangan Y pada setiap M, maka dapat dituliskan data seperti ini. Jadi datanya kayak gini. Satu berapa? Maka Y1I, Y2I, Y3I, I, Y1, jadi M1, masa yang pertama berapa? Maka Y1, 345. Nanti ketemu rata-rata plus minus SY. Nah, sekarang kita lihat. Yang saya pentingkan di sini adalah logika dari regresi linear berbobot. Bisa dipahami apa belum? Regresi linear berbobot. Itu dulu dipahami. Kalau teknis untuk mengerjakan, itu persoalan yang kedua. Tapi konsep dari regresi linear berbobot sudah bisa dipahami. Datanya itu nanti membentuk regresi linear, tetapi masing-masing data itu punya ralat. Masing-masing data punya ralat. Paham? Kata-kata saya ini, masing-masing data punya ralat. Berarti satu data itu harus diukur berulang-ulang supaya ada ralatnya. Paham? Paham. Paham? Iya, Pak, paham. Yang lain, 7 yang lain. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Saya copy, saya sampaikan ke grup. Akan diikuti. Ini ya, intro. Ini ada beban 50, 100, 100-nya ini bisa, kalau 102 kan bisa 200. Anda bisa berapa ini? Bisa enggak ya di double?
Saya ngambil springnya satu saja. Ini bumi, gravitinya adalah bumi, dampingnya atau gesekannya tidak ada. Kemudian ini ada penggaris. Nanti akan saya pakai untuk mengukur. Terus apa ini, spring kontan 2. K-nya nggak diketahui ya, K-nya jangan dilihat di sini. Terus konstanta dari spring atau konstanta pegas itu sebenarnya pengertiannya apa supaya Anda tahu ya. Jadi pegas itu apabila mudah disimpangkan, mudah untuk di apa namanya di ion, bukan di ionkan tetapi digetarkan, itu berarti K-nya kecil. Tetapi kalau sulit seperti shock breaker pada kendaraan sepeda motor itu berarti K-nya gede banget itu. Nah, ini. Jadi K itu menggambarkan angka yang menggambarkan kemudahan maupun kesulitan suatu pegas disimpangkan. Equilibrium position ini membantu. Sekarang kalau misalnya kita beri beban. Oke. Bisa ini yang gas kedua ya, move line. Mana? Yang kanan nggak digunakan, yang kiri. Ini yang bisa kita gerakkan. Coba kita lepas dulu. Kita lepas. Kemudian kita nanti, ini kita beri angka 0 ya sini ya. Nah, ketika beban 50 ini kita cantolkan, dia itu turun sampai mana? Nah, ini kan sulit kalau nggak dibantu dengan ini. Jadi kita setel slow, kalau normal itu cepat. Sulit mengamati, tapi kalau dengan slow itu mudah. Ini diamati gini. Makanya itu misalnya kita berhasil mendeteksi di sini. Nanti 5 kali. Ini 20,2, 320,3. 3 berapa itu? Itu yang diukur yang bawah atau yang atas, Pak? Tadi sebelum ini maksudnya ketika pegas ini diberi beban, harusnya dia itu berhenti. Tapi ternyata langsung dia beroscilasi. Harusnya kalau diberi beban gini, itu harusnya berhenti. Gimana cara menghentikan? Gimana cara menghentikan? Kalau bukan pegas itu bisa, langsung berhenti bisa. Tapi karena pegas, maka dia menjadi berion atau bergetar ya, jadi bergetar. Karena bergetar itu, maka kita ingin menentukan simpangan dari pegas ketika diberi beban 50 gram itu. Dari mana simpangannya? Kalau ini equilibrium nggak usah dipakai, karena ini adalah urusan dari ayunan, urusan daripada getaran. Jadi kalau pembahasan materi getaran itu masuk di sini.
ini tadi apa? Jadi kalau misalnya ini nggak usah dipakai. Nah, gini aja lebih enak. Asalnya pakai penggaris ini. Saya ulangi lagi. Oke, saya tempatkan di sini. Ini kan saya tempatkan penggaris itu pada posisi nolnya di ujung ini kan. Oke. Oke. Berarti di atas nanti posisinya di atas beban ya, Pak? Oh gitu ya. Yang ditanyakan itu ya. Nggih, Pak. Oh ya, coba kita nanti kalau memang seperti itu ya. Ini pas di situ. Ya bagus pertanyaannya. Oke, biar turun. Berarti masangnya garis ini itu berada di beban di bagian atas, di bagian kurang ke bawah. Misalnya di sini. Oke. Ini dibaca. 20,15 atau 20,2. Alternatifnya hanya ini loh ya, 15 atau 20,2 atau 20,25. Alternatifnya cuma gitu dok. Jangan membuat angka yang kecil-kecil lagi dari itu karena nggak memungkinkan. Kita sudah belajar angka signifikan. Misalnya setelah kita amati dengan beban 50, simpangannya adalah 20,2. Pengamatan kedua 20,15. Pengamatan ketiga 20,15 lagi. 20,25 misalnya itu 234, 20,2 misalnya gini. Ini yang beban 50. Terus nanti bebannya 100. Kan 100. Ya umpama misalnya beban 100, nanti diamati lagi sampai 5 kali. Ini yang saya maksud adalah untuk memperoleh nilai rata-ratanya simpangan. Jadi ini adalah X atau Y, terus yang tadi adalah M-nya. Variabel bebas ini variabel terikatnya, ini average. Ini, terus ini STDF. Nah, gini, ini namanya Y rat, terus ini SY-nya. Baru untuk yang 50 itu yang saya sebut sebagai Y1 tadi. Jadi kita nanti setelah misalnya ini kita ganti dengan 100. Nah, ini turun lagi sampai di sini misalnya 40,567. Nah, 100 ini 40,7, 40,65, 40,75, 40 lagi. Nah, ketemu lagi. Nah, gini. Dan seterusnya. Nanti kan kita sudah punya 2 titik data ini. Paham? Halo? Paham, Pak? Insyaallah paham, Pak. Nah, terus nanti misalnya di sini ketemunya adalah 60,34. Di sini 0,45 lagi. Di sini temu 80,43, 0,44 misalnya begini. Nah, ini kemudian Anda yang ditata lagi. Jadi ini adalah data untuk M,
terus ini data untuk Y, terus ini SY. M-nya 50, terus 100, misalnya 150, apa ya? 200, 250 misalnya. Y-nya nih, Y-nya ini, Y-nya nah ini aja. SY-nya ini plus minus. Nah, ini namanya regresi linear berbobot. Kalau gambar titik-titik data nanti itu saya belum belum dengan apa namanya buat yang ini belum mencoba. Jadi harus ada itunya harus ada ralatnya itu. Jadi insert. Nah, tapi ini kemudian diberi apa format data series. Nanti dicari untuk memberi ininya, untuk memberi plus minusnya itu. Ini enggak, kalau ini enggak. Lain. Nanti anunya ya, dicari di anu juga boleh, cari di web. Kalau yang milik saya, miliknya Pak Taifur ini, dulu menggunakan laptop yang versi sebelumnya. Word-nya versi sebelumnya, 97 sampai 2003. Nah, nanti kemudian dari sini, kalau mau mencari A, itu menggunakan atau slope-nya, jadi slope, nggak boleh menggunakan langsung slope data untuk Y dan data untuk X itu nggak boleh, tapi menggunakan rumus ini. Ini jadi dihitung. Dihitung menggunakan rumus. Tadi hasil dengan ketidakpastian. Ya. Dihitung hanya ini super delta, deltanya ini saya kalau perhitungan nggak masalah, tapi yang masalah itu gambarnya saya belum. Jadi harus membuat ini ya, deltanya itu super Y kuadrat. Dia super, ini anggap saja sebagai S saja gitu, SY atau S. Maaf, ini SY, ini saya beri anu lagi, ini sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya gitu, terus ini SY. Atau S. Jadi super S kuadrat ini harus saya buat.
S kuadrat. Berarti seper ini dikuadratkan. XY per S kuadrat. Berarti ini X kali Y. S kuadrat itu berarti kali ini. Udah boleh. Kali ini atau dibagi S kuadrat juga boleh. Sekali boleh atau dibagi S kuadrat juga boleh. Nanti bingung. Yang ini. Kemudian ini X per S kuadrat. Sudah, X dengan S kuadrat. Y dibagi S kuadrat. Y dibagi dengan S dikuadratkan. Semua ini. Tinggal mengcopy ke bawah. Jumlahkan. Nah, tinggal mencari A-nya nanti deltanya dicari dulu. Delta. Delta itu sigma seper S kuadrat ini berarti ini. Dikalikan E kuadrat. Oh, E kuadratnya belum ya? Ternyata E kuadratnya belum. E kuadrat dibagi S kuadrat. Nah, gitu. Nanti deltanya dicari, terus ini juga dicari, ketemu A-nya. Kalau A-nya sudah ketemu, dicari slope A-nya. A-nya sudah ketemu, dicari K-nya. Kalian ini ada SA-nya dicari, K, kalian SK. Kalau secara rumus, karena A nanti itu sama dengan G per K, untuk mencari K, berarti kan sama dengan G kali A. SK-nya berarti sama dengan apa? G sama dengan itu sebenarnya. Ya. K, G-nya nggak ada, tapi langsung A, SA. Dikuadratkan, karena hanya satu variabel. Tak mudah. Ini hasilnya adalah turunan K terhadap A itu adalah G, kemudian dikalikan dengan SA. Dikuadratkan. Kuadrat di akar hilang, tinggal G, S, A saja. Nanti kalau SA-nya sudah ketemu, maka SK-nya sudah ketemu, yaitu GSA. Saya taruh di sini. Jadi SK ketemu. Oke, saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan pada kuliah sekarang. Ini untuk dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Ini saya simpul. Ada pertanyaan enggak? Jadi untuk nilai slope-nya dihitung manual ya Pak ya? Dihitung Menggunakan manual. persamaan. Oh, Betul. Itu pertanyaan yang bagus mewakili itu. Eksperimen fisika. Ada lagi pertanyaan? Ini contohnya. Jadi yang penting sebenarnya
dengan bekal yang kita berikan itu, Anda itu bisa mengendalikan terhadap peristiwa eksperimen. Kalau eksperimen ini itu mengerjakannya adalah dengan pengukuran berulang. Maka pengukuran berulang nanti nilai terbaiknya dan ralatnya diperoleh seperti apa. Kalau model seperti itu, maka itu menggunakan rata-rata berbobot. Kalau seperti itu regresi linear tanpa bobot. Seperti itu regresi linear berbobot. Seperti itu. Nah, gitu yang saya maksud. Dan ini sering terjadi persoalan di kalangan para guru. Mereka itu tidak mengetahui bagaimana caranya mengolah terhadap data eksperimen yang diperoleh. Karena kita sering memberi konsultasi kepada para guru. Kuncinya sebenarnya di situ. Kalau Anda menguasai ini, Anda nanti menjadi konsultan di tempat Anda bekerja di MGMP misalnya. Kalau kesulitan boleh tanya kepada kita, boleh. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan stop presenting. Yang tadi awal-awal dikirim juga ya Pak? Ya. Ini coba Diana Nurfitni mana? Pak Victor mana? Miftah Kusuru. Ada, Pak. Coba on cam Miftah. Miftah on cam. Ya, Pak. Iya. Ini ya. Ini. Dan ini tadi. Kita akhiri bersama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ini saya off-kan ya. Ini saya dulu. Rekamannya saya hentikan dulu.